Silakan diceritakan Pak Heri ini kapan dan di mana kejadiannya. Ini kejadiannya ya di rangkaian di rumah saya sendiri kebetulan. Dan yang ngalamin bukan saya sendiri, tapi istri saya. Oke. Pada kejadiannya pada waktu semalam itu saya baru kerja dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Oke. Ya, padahal sebelum malam itu aku belum pulang. Tapi kata istriku jam 10-an, antara jam 10 sampai jam 11 lah, ada yang ketok pintu manggil-manggil ma sampai 2 kali itu. Terus istriku keluar, terus buka pintu, sekeletin lampu, nggak ada siapa-siapa. Terus yang sebelum itu istriku juga pernah cerita dan juga pernah ya pergi ke orang pinter gitulah, katanya ada yang ngikutin. Oke. Pada waktu diikutin tuh istriku kayak orang bingung, bahkan kerja pun nggak bisa fokus. Waktu belum istirahat bel udah dipencet. Terus pokoknya nggak fokus gitulah. Terus ditanyain sama orang pinter, katanya ada yang ngikutin. Sosoknya itu makhluk kecil tapi wajahnya jelek dan udah tua. Oke. Ya, entahlah, itu kan aku juga nggak tahu, itu dari cerita dari istriku sendiri. Mungkin bisa ditanggapi ya. Pak Heri, sebelum nanti saya sambungkan ke Mbak Gifta ya. Ya. Ini sebelum kejadian semalam, di rumah seperti apa suasananya? Sehari-hari gitu adakah? Sehari-hari sepi itu Pak. Paling kalau pagi sampai sore tinggal kerja, nggak ada orangnya. Oke. Ada keanehan-keanehan kah sebelum kejadian yang semalam? Keanehan kalau menurut saya sih biasa-biasa saja ya. Kebetulan kan saya sendiri orang sini. Dan dari luar itu istriku dari Boyolali. Itu juga dulu ada kejadian juga itu di depan kamar. Waktu itu masih ada dipan, ada tempat tidur itu. Istriku waktu mau bangun mau ke kamar mandi, melihat kebetulan di depan kamar juga ada lemari kaca. Terus istriku nengok ke kaca, loh kok ada bayangan hitam. Terus waktu ditengok lagi udah hilang. Oke. Ini cukup lama selisihnya sama kejadian semalam atau nggak berapa lama Pak? Ini cukup lama, kalau yang itu baru kira-kira ada setahun lah. Ada setahunan ya sebelum kejadian semalam ya? Itu waktu masih ngandung anak yang kedua. Oke. Lalu ketika tadi ditanyakan ke orang pintar, itu setelah atau sebelum kejadian semalam? Sebelum yang kemarin. Oke, sebelum yang kemarin ya. Baik, sebelum ditanyakan itu istri habis pergi kemana gitu, apa biasa aja dari pulang kerja dan segala macam? Istriku nggak kemana-mana, cuman paling aktivitasnya ya pulang kerja dari pabriknya di Terboyo sana. Baik. Ketika perjalanan Pak dari pabrik ke rumah itu, menurut Pak Heri gitu yang mungkin tahu aksesnya seperti apa? Aksesnya jalan raya sih rame itu Pak. Kondisi rame. Tapi memang saya merasa aneh sama istri saya, kalau pulang bawaannya pengen marah terus gitu. Saat itu ya? Pas waktu itu. Ini selang berapa minggu sebelum kejadian semalam? Itu terjadi hampir ada 3 mingguan Pak. Jadi 3 minggu setelah itu baru kejadian semalam terjadi gitu ya? Oke. Kalau di samping-samping rumahnya gitu Pak, itu pemukiman juga, rumah-rumah warga juga, atau ada space kayak tanah kosong atau kebun gitu? Banyak tanah kosong, kebetulan itu sebelah barat masih kosong. Terus depan rumah itu juga tanah kosong juga, itu persawahan. Oke. Terus
Yang belakang juga ada tanah kosong, ada gudang yang ya bangunan yang tidak ditempati lah Oke. buat gudang. Ini di belakang rumah, di depan, di samping? Yang di belakang. Yang di belakang ya. Yang Di belakang persis atau ada space, Pak? Belakang ya persis lah. Ada space 2 meter. Oke, baik. Sampai istriku kalau malam mau jemurin pakaian itu udah berani pasti nyuruh temenin saya. Oke. Tapi selama itu dari bagian belakang itu pernah ada kejadian? Kejadian sih nggak pernah, cuman kayak ada yang ngikutin, kayak ada yang Aneh gitu ya, mengintai gitu. dari sana ya. Oke. Memang agak merinding sih kalau di belakang. Oke, terakhir Pak Heri, itu rumah Pak Heri ada di kawasan perumahan atau di perkampungan? Ini di perdesaan. Oke, baik. Baik, sepertinya akan langsung saya sambungkan ke Mbak Gifta ya, Pak Heri ya. Ini satu cerita yang menarik, Mbak Gifta, dari Pak Heri yang tadi mengatakan bahwa di rumahnya sebenarnya pernah terjadi satu kejadian di mana melihat bayangan, lalu bahkan kemarin malam itu istri dari Pak Heri ini mendengar suara orang yang memanggil. Dan itu mohon maaf Mas Heri, itu laki-laki ya? Dan suaranya mirip dengan Pak Heri ya? Iya, dikira itu saya. Oke, padahal Pak Herinya belum pulang. Belum pulang. Ini sebenarnya apa yang terjadi, Mbak? Oke. Halo, selamat malam Pak Heri. Selamat malam, Mbak. Oke, saya mau bertanya dulu. Semenjak tahu nih kalau sang istri ini diikutin sama sosok gitu ya, itu ada keluhan nggak dari istri? Apa yang dirasakan oleh si istri gitu? Keluhannya ada, itu bawaannya kalau mau ngerjain sesuatu di rumah itu kayak males, terus pulang kerja itu bawaannya mau tidur, terus pengen marah-marah terus gitu. Oke, padahal sebelumnya enggak ya Pak Heri ya? Ya, biasanya ceria. Oke. Apakah ada yang dirasakan sakitkah oleh sang istri? Kalau merasakan Halo Pak Heri, suaranya agak sedikit kurang terdengar Pak. Bisa lebih keras lagi? ya. Oke, baik. Oke, saya ulang ya. Ya. Ini sang istri ini merasakan sakitkah gitu Pak dalam tubuh ya, maksudnya fisiknya? Iya, ada di bagian perut. Oke. Seperti apa? Maksudnya perih atau panas gitu? Atau perih kayak ketusuk jarum atau apa itu katanya. Itu waktu pas ke orang pintar kan disuruh baca surat-surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas itu. Katanya ngerasakan sakit banget itu perutnya. Oke. Mau bertanya lagi. Boleh. Untuk rumahnya nih Pak Heri nih, itu ada berapa lantai? 1 lantai kah? 1 lantai aja. 1 lantai. Melebar atau memanjang Pak? Ini memanjang. Memanjang. Ada 3 ruangan kah? 4 ruangan kah? Ada 4 ruangan. Oke. Ya, kalau ngikutin enggak ya sebenarnya. Lebih di rumah. Oh. Jadi kayak singgah gitu. Tapi dari luar. Dari luar singgah di rumah. Iya, seperti itu. Ini perawakannya. Bukan asli dari rumah situ ya berarti. Bukan. Jadi pendatang. Iya, kayak singgah dari luar gitu. Terus kayak nyaman di rumah gitu. Tapi kenapa yang merasakan perbedaannya ini hanya istri dari Pak Heri? Iya. Karena mungkin lebih sensitif ya. Bisa jadi seperti itu. Dan bisa dibilang aku ngerasanya ya pada apa ya, nggak pada saat itu ya, sampai sekarang pun masih fisik tuh kayak melemah gitu loh. Maksudnya nggak fit 100% lah kayak gitu. Jadi lebih sensitif. Tapi untuk gambarannya sendiri, sosoknya yang bisa dibilang singgah di situ itu apakah sama dengan yang dibilang oleh paranormal tadi, Mbak? Dari penglihatan Mbak Gifta. Dia memang pendek. Terus perutnya tuh buncit. Buncit. Sosoknya ini laki-laki, bermata kayak bengkak gitu.
bukan melotot keluar ya, bengkak gitu. Hidungnya itu panjang, bukan kayak Pinocchio, enggak, maksudnya enggak terlalu mancung, cuman bangir gitu ya. gini loh, cuman panjang Oke. gitu, kayak babi tapi apa ya, ya pokoknya modelnya hidungnya kayak gitulah, seperti itu. Ompong, nggak Oke. punya gigi gitu. Itu berarti sampai saat ini masih ada ya di rumah ya? Masih ada, tapi itu sebenarnya nggak baru loh, maksudnya dia ada di situ. Udah lama katanya, udah nyaman gitu yang Iya, kemarin. udah lama gitu. Memang yang saya lihat memang udah lumayan lama. Oke. Gitu. Tapi untuk yang memanggil-manggil itu juga sosok ini atau sosok yang lain? Sosok yang lain. Oke, mungkin bisa digambarkan sosok apa Tapi itu? memang dari bangsa halus. Iya, jadi ini tuh nggak ada perawakannya, cuman asap hitam doang. Itu yang dilihat setahun yang lalu? Yang ini, yang apa? Semalam. Oke. Oh. Jadi anehnya kan dia ketok pintu, bersuara gitu ya. Cuman yang aku lihat ini cuman asap doang gitu. Maksudnya asap kayak asap apa ya, bakar-bakar sampah tuh kan hitam kan. Yeah. Nah seperti itu. Jadi kalau ini aku juga mau tanya lagi Pak. Iya. Untuk rumahnya tuh jarak dari genteng ke lantai tuh nggak terlalu tinggi ya? Pendek banget bener. Iya. Jadi segitu. Oke. Jadi dari lantai nih berasap, bukan lantainya berasap ya. Jadi di atas lantai itu udah asap gede. Terus ke atas, jadi tuh rata gitu, enggak. Tapi ini membentuk kecil. figur orang atau cuman asap saja tidak beraturan gitu, Mbak? Asap tidak beraturan. Lebih tebal di bawah. Untuk niatannya? Kalau niatan aku enggak ngerasain ya, karena susah berkomunikasi dengan dia. Yang pertama itu. Yang kedua, tapi itu negatif atau positif itu? ya jelas negatif. Ya. Gitu. Kalau aku lihat ini itu dari kayak kebun gitu loh. Maksudnya kayak Areanya pohon-pohon kebun area gitu ya? gitu, iya. Nah, kebun benar. Dia itu gitu. Si sosok Bukan, ini. iya. Dia nggak ngikut ya sebenarnya. Tapi juga tujuan kenapa Pada dia waktu ini itu datang semalam itu, datang ketok pintu, suaranya persis dengan Pak Heri gitu. Iya. Tuh nggak tahu. kelihatan saya. ya? Oke. Gitu. Tapi mungkin juga ini semua bisa diselesaikan dengan berdoa pastinya ya, beribadah gitu ya. Betul. Oh ya, 1 tahun yang lalu ya kira-kira seperti itu, Pak Eri atau istrinya Istrinya tadi ya, pernah lihat bayangan hitam juga. itu istri. yang Sosok yang dilihat itu. itu. Ya. Istriku di depan kamar itu sejenis yang orang manggil-manggil pengen- semalam. Bukan. Itu jadi dari penglihatan Mbak Gifta, Pak Heri, sosok yang memanggil ini adalah sebenarnya sosok yang sama dengan yang dilihat Iya. setahun yang lalu itu ya. Iya, hanya. Oh, yang di depan kamar itu. Ya. Iya. Oh. Gitu. Tapi memang gambaran sosoknya pun ya cuman bayangan atau mungkin asap Asap. hitam. Asap tebel hitam gitu, seperti itu. Tapi menyerupai orang katanya. Kalau Figurnya menurut- mungkin ya. mungkin karena kan Panjang Kita- rambutnya gitu bilangnya. oh gitu. Jadi setiap orang atau yang bisa melihat atau indigo lah ya bisa dibilang, Iya. itu bisa jadi tidak semua dikasih lihat full gitu. Bentuk atau fisik dari sosok ya. Iya, betul. Tapi itu tidak berbahaya untuk anak saya ya. Kalau berbahaya ya enggak ya, cuman memberi energi yang negatif. Jadi Ya. kita lebih ini Pak Eri dan sekeluarga ya, apalagi yang di rumah, lebih mendekatkan kepada Tuhan, Yang di atas, kepercayaan Oke. gitu. Karena mau gimana pun sosok yang negatif itu seperti apa ya? Beresonansi seperti itu ya, Mbak ya. Iya, jadi Seperti ada resonansi energinya yang mungkin juga bisa ngefek ke orang-orang di sekitarnya iya. gitu. Jadi kalau berbahaya enggak, cuman dampaknya nanti negatif di diri seperti Iya. itu. Oke. Mungkin segitu aja Pak Heri di malam hari ini. Kira-kira bisakah itu untuk
jangan sampai di sini terus suruh pergi atau gimana. Iya, mungkin bisa kalau misal menemukan bantuan gitu ya. Lebih ke ini sih, kalau diusir ya. Ini mau disambungin pengalaman adik saya gimana? Oke, mungkin akan kita cut dulu di sini, Mas Heri. Ya. Nanti kita akan Telepon berikan lagi. kesempatan untuk penelpon yang lain. Mungkin cerita dari adik dari Mas Heri bisa dilanjutkan di minggu ke depan gitu ya. Oh gitu. Oke, jadi mohon maaf sekali ya. Ya. Oke, terima kasih Makasih malam hari banyak. ini Mas Heri ya di Meranggen. Iya. Besok Malam. minggu depan kita tunggu cerita selanjutnya ya. Iya, terima kasih. Oke, selamat malam, selamat beristirahat Pak Heri. Selamat malam.